أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang insya Allah berbarokah ini, saya akan sedikit menyampaikan keutamaan Rasulullah yang tentunya pastinya keutamaan Rasulullah jauh lebih besar dari apa yang akan saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan sebagian hal secuil dari samudera keutamaan Rasulullah yang sangat-sangat luas. Saya di sini akan mengawalinya dengan sebuah cerita dari Nabiullah Adam alaihissalam. Suatu ketika setelah Adam diciptakan, beliau Adam alaihissalam, Nabiullah Adam, melihat di pintu surga terdapat tulisan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Nabi Adam yang baru diciptakan bertanya kepada Allah, wahai Allah, siapa nama yang engkau sebut dan engkau letakkan di pintu Ka'bah itu. Kemudian Allah Ta'ala menjawab, wahai Adam, dia adalah makhluk yang karenanya aku menciptakan dirimu. Laulaka ya Rasulullah, ma khalaqtul aflaq. Jika bukan karena engkau ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Itu adalah salah satu kemuliaan Rasulullah, bahwasanya Nur Muhammad lebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jasad Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah malaikat Jibril dan Nabi Adam. Suatu ketika Rasulullah diantar oleh malaikat Jibril untuk bertemu dengan Allah. Kemudian ketika Isra Mi'raj, kemudian sampai di perbatasan, malaikat Jibril berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, aku hanya bisa mengantarkanmu sampai di sini. Jikalau saja aku melangkahkan kakiku satu langkah lagi, maka jasadku akan terbakar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya makom Nabi Muhammad itu melebihi malaikat Jibril. Meskipun malaikat Jibril adalah seorang malaikat dan Nabi Muhammad adalah ana basyarum misluk, tapi kemuliaan Nabi Muhammad yang seorang manusia bisa melampaui kemuliaan malaikat Jibril. Kemudian jika kita sandingkan dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam, beliau adalah tajalli atau manifestasi dari jamaliyah Tuhan, keindahan dari tajalli Tuhan. Maka dari itu ketika di riwayat-riwayat disebutkan bahwasanya ketika ingin anak kita tampan, kita harus sering-sering membaca surah Yusuf, karena agar anak kita menyerupai Nabi Yusuf alaihissalam. Berkenaan dengan Nabi Yusuf, suatu ketika Nabi Yusuf diundang ke istana oleh Zulaikha. Kemudian
diundang ke istana Zulaiha. Nah, di situ eh, para perempuan dikasih pisau untuk memotong buah. Ketika Nabi Yusuf lewat, para perempuan itu memotong tangannya tanpa sadar karena terkesima dengan keindahan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini baru Nabi Yusuf, belum Nabi Muhammad. Dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Tapi ada perbedaan yang sangat eh, jelas di sini bahwasanya keindahan atau ketampanan Muhammad tidak membuat orang lain eh, jatuh kepada maksiat, jatuh kepada eh, kelalaian. Jadi ketampanan Nabi Muhammad justru mengingatkan kita kepada eh, jamaliah Tuhan. Jadi ketika kita melihat sosok Nabi Muhammad itu langsung tergambar bahwasanya jamaliah Tuhan nampak di wajahnya. Bahkan sampai dikatakan bahwa oleh orang Arab, Tola'al badru alaina. Ini untuk menunjukkan saking tampannya Nabi Muhammad al-Badr. Kemudian rahmat Nabi Muhammad kepada umatnya. Ketika kita melihat sosok ibu yang membesarkan kita, kita pasti menilai bahwasanya tidak ada yang lebih mencintai kita daripada seorang ibu. Padahal ada yang lebih mencintai kita dari seorang ibu, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan detik-detik ajal menjemput beliau, malaikat Jibril bertanya, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, bagaimana nasib umatku nanti? Ummati, ummati, ummati. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, sehingga dia uh, selalu mewanti-wanti kepada umatnya agar jangan bermaksiat dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk kecintaan Nabi Muhammad, bahkan di padang mahsyar nanti dikumpulkan semua orang dari seluruh zaman, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Kemudian mereka semua bertanya dan mencari pertolongan ke sana kemari kebingungan. Kemudian ada suara yang mengatakan, seseorang, minta tolonglah kepada Nabiullah Adam, karena dia adalah Abul Bashar, wahai Adam, engkau adalah Abul Bashar. Allah menciptakanmu langsung dari tangannya. Dan seluruh malaikat pernah bersujud kepadamu. Kemudian Nabi Adam berkata, aku tidak bisa memberikan syafaat untuk semua orang. Mintalah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan mereka berbondong-bondong kepada Nabi Nuh. Hal yang sama disampaikan kepada umatnya bahwa Nabi Nuh masih belum bisa melayani semua umat. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, hingga pada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah dan tidak ingin masuk surga ketika dipersilahkan oleh Allah untuk masuk surga. Tapi yang beliau katakan, tapi beliau ingin masuk surga, tidak ingin masuk surga sebelum umatnya masuk surga terlebih dahulu. Kemudian Allah bersolawat. Keutamaan selanjutnya adalah Allah bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Allah seringkali memerintahkan kepada kita untuk melakukan kewajiban-kewajibannya yang mana itu adalah kebaikan untuk kita sendiri. Kembalinya kepada kita, bukan kepada orang lain atau kepada Allah sendiri, tidak. Tapi ada suatu kewajiban yang mana Allah pun melakukan kewajiban itu karena kecintanya. Yaitu Allah memerintahkan manusia untuk bersolawat, dan Allah pun bersolawat kepada
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini adalah ayat Quran yang mewajibkan kita untuk bersolawat, bahkan salat kita tidak akan diterima tanpa adanya solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu banyak keutamaan solawat yang bisa kita dapatkan. Salah satunya saya sebutkan, bahasanya solawat itu pasti diijabah oleh Allah, pasti didengar, pasti diterima. Beda dengan doa-doa yang lain. Kemudian dari Abdullah bin Umar ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mendengar dari Rasulullah bahwasanya barang siapa man shalla alayya sholatan, barang siapa bersolat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha ashran, maka Allah akan bersolawat kepada hamba itu sebanyak 10 kali solawat. Bahkan Allah melipat gandakan pahala kita ketika kita bersolawat satu kali. Ini menunjukkan bukti agungnya, besarnya solawat kepada Rasulullah. Ini adalah hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan Sahih, dan banyak perawi lainnya. Kemudian Nabi Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Ketika Allah hendak mensifati dunia seisinya, dunia dan seisinya berarti semua yang ada di dunia alam semesta, Allah mengatakan kul mata'ud dunya qalil. Katakanlah bahasanya kesenangan dunia hanyalah sebentar. Mata'ud dunya itu qalil. Kesenangan, kebahagiaan dunia itu sebentar, kecil. Kul mata'ud dunya qalil. Tapi di sisi lain, ketika Allah mensifati dunia adalah hal yang sangat kecil, Allah menggambarkan akhlak Nabi Muhammad dengan bahasa yang sangat agung, yaitu wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Di sini ada mungkin yang sudah tahu nahwu, shoroh, sudah belajar balaghah, ada banyak taukid di sini. Wa innaka, inna. Kemudian lam, ini juga alam taukid. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ditambah lagi setiap perkataan Allah itu adalah kebenaran, dan pasti seluruh perkataan yang ada dalam Quran adalah keagungan. Tapi di ayat ini Allah ingin menambahkan keagungan yang lebih berarti. Berarti ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ada banyak sekali cerita yang menggambarkan tentang akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika saya ingin akhiri dengan sebuah cerita. Suatu ketika di Madinah kedatangan tamu dari Turki. Semua orang membawanya ke rumah masing-masing. Banyak tamu waktu itu. Kemudian untuk menginap, untuk dijamu di rumah mereka masing-masing. Kemudian ada satu orang sangat besar badannya, dan tidak ada yang berani membawa orang ini. Mungkin karena takut makannya banyak, atau maaf kalau BAB mungkin, dan lain sebagainya. Tapi justru yang paling besar ini diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibawa ke rumah, kemudian setelah dijamu dan lain sebagainya, kemudian orang dari Turki yang besar ini disuruh tidur di kamar Rasulullah karena takut mungkin dia kabur dan lain sebagainya. Nabi menutup pintu. Kemudian si orang gendut ini tadi buang air besar di ranjang Nabi, padahal ini adalah sosok yang sangat suci.
Kemudian ketika Nabi membuka kemudian keesokan harinya ketika Nabi membuka pintunya, orang besar ini langsung lari ketakutan, karena mungkin takut dimarahi atau, eee, ya banyaklah karena waktu itu masyarakat Arab, terkenal dengan, kasar, lari akhirnya kemudian karena merasa bersalah di pertengahan jalan, orang orang besar ini balik ke rumah Nabi. Nabi tidak marah sama sekali, bahkan orang Arab ini, orang Turki ini melihat Nabi sendiri yang membersihkan kotorannya tadi di ranjang. Kemudian, Nabi berkata, "Kenapa engkau lari? Engkau adalah tamuku, aku adalah" pokoknya Nabi tidak marah sama sekali, "Engkau adalah tamuku." Melihat akhlak Nabi yang begitu besar dan begitu agung, kemudian si orang Turki ini langsung bersyahadat dan, masuk ke Islam. Mungkin hanya itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan dan mungkin masih banyak lagi hikmah-hikmah yang, dan pastinya banyak lagi hikmah-hikmah yang, tidak bisa saya sebutkan di sini karena keterbatasan saya sendiri dan keterbatasan manusia dalam menyampaikan, keagungan itu. Mungkin hada minni wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.